selamat pagi siswa-siswi kelas 8 di SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Seperti biasa, kita akan memasuki pembelajaran PKN untuk pertemuan kita yang ke-12. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita sebelumnya, yaitu makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan materi kita hari ini adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kegiatan literasi kita hari ini, kalian boleh kerjakan terlebih dahulu pretest pada link Google Form yang telah disediakan. Ibu akan kasih waktu 2-7 menit. Kemudian, setelah kalian selesai mengerjakan pretest, kalian harus lanjut untuk membaca buku paket PKN-nya yang terdapat pada halaman 58 sampai kepada halaman 62. Ibu juga akan kasih waktu selama 7-10 menit. Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 akan dijelaskan secara detail sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang mengikat bagi setiap warga negara dan berisi norma ketentuan yang harus ditaati. Merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dilihat dari sejarahnya, Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan lembaga yang berwenang dalam mengubah Undang-Undang Dasar adalah MPR yang sesuai dengan pasal 3 ayat 1. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar sudah dilakukan sebanyak 4 kali guna menjawab tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Adapun tata cara perubahan Undang-Undang Dasar sesuai pasal 37 yaitu 1. Usul perubahan pasal-pasal yang diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 2. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. 3. Putusan untuk mengubah pasal-pasal dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. 4. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Terdapat pula kesepakatan dasar dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana 1. Tidak boleh mengubah pembukaan. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar yang memuat hal-hal yang bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. 5. Melakukan perubahan secara adendum. Adendum artinya menambah pasal-pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk keperluan bukti sejarah. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ketika MPR dan MPRS masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, maka salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR
adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketetapan MPR adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR nomor 1/MPR tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. Pasal 2 Ketetapan MPR nomor 1 MPR tahun 2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR RI nomor 25 MPRS tentang pembubaran PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI. 2. Ketetapan MPR RI nomor 16 tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. 3. Ketetapan MPR RI nomor 5 MPR tahun 1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Sesuai pasal 4 Ketetapan MPR nomor 1 MPR tahun 2003 yang mengatur ketetapan MPRS atau MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu 1. Ketetapan MPRS RI nomor 29/MPRS tahun 1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera. 2. Ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. 3. Ketetapan MPR RI nomor 15 atau MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah sebagai berikut. 1. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. 2. Presiden menugasi menterinya terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama dengan DPR. 3. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang atau RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Adapun proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah 1. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. 2. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. 3. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Dan Presiden menugasi menterinya terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 4.
Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Nah, di samping undang-undang ada juga peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, disingkat dengan Perpu. Nah, Perpu ini diatur dalam pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ketentuannya adalah 1. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 2. Perpu harus mendapat persetujuan dalam masa persidangan berikutnya oleh DPR. 3. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. 4. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, contoh Perpu yang dijadikan undang-undang yaitu Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berarti hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berisi norma yang mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya, putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Kalau ke dalam, artinya mengikat bagi seluruh anggota majelis. Keluar, setiap warga masyarakat. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, untuk hari ini kita akan hanya membahas 3 tata urutan perundang-undangan saja. Minggu depan kita akan lanjutkan membahas mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan perda kabupaten kota. Untuk tugasnya yaitu 1. Tuliskan pengertian Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar dan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar. 2. Tuliskan pengertian ketetapan MPR. 3. Jelaskan perbedaan undang-undang dan Perpu serta bagaimana cara mengusulkan rancangan undang-undang oleh DPR. Kalian boleh kerjakan. Untuk yang online silahkan kumpul di Discord dan yang konsultasi sampai di sini dibawa pada saat kita hari konsultasi ini. ke sekolah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dan selamat siang.